di perangkat kita harus selalu kita ganti passwordnya. Kita berdiskusi, kita melihat persoalan. Terulang kembali kasus korupsi oleh menteri dalam kabinet Jokowi yang beberapa waktu lalu melibatkan nama Juliari P. Batubara selaku Kemensos dengan kasus korupsi Bansos. Kabarnya Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Gerard Plate juga terciduk melakukan korupsi proyek Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur paket 1-5 oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kemenkominfo. Sebelum terungkap kasus korupsi itu, sosok Menkominfo Johnny memang dikenal kontroversial dan sering mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang meresahkan publik. Seperti pernyataannya baru-baru ini yang meminta Bjorka untuk tidak menghack data negara. Mohon ya media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan pada masyarakat. Hal ini tentu saja memicu kontroversi di kalangan publik. Hacker Bjorka bahkan menyebut Johnny ini bodoh. Bukannya memikirkan cara agar lebih memperkuat keamanan data negara, ia malah menyebut seolah-olah pihak Kominfo menjadi lemah terhadap peretas seperti Bjorka. Setelah itu Johnny Gerard Plate juga menghimbau agar masyarakat rajin mengganti password masing-masing agar tidak mengalami kebocoran data. Hal ini lagi-lagi mendapat kecaman dari publik, bahkan pihak Kominfo dianggap tidak bertanggung jawab. Karena masalah keamanan data penggunaan media sosial memang sudah seharusnya ditangani Kominfo. Namun masalah kasus kebocoran data di Indonesia memang sangat sering terjadi terutama dari database pemerintahan. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya besar oleh masyarakat tentang bagaimana sebenarnya sistem keamanan website kenegaraan yang bisa dengan mudah ditembus dan dihack. Johnny dalam menanggapi keluhan publik malah mengatakan bahwa kebocoran data itu berasal dari PSE lingkup privat. Makanya ia mengajak para penyedia PSE agar menggunakan metode enskripsi demi melindungi data pelanggan. Selain itu, Johnny juga menyatakan bahwa Kominfo telah membersihkan kasus judi online di media digital manapun dan mengaku tidak kecolongan soal judi online. Padahal warganet menemukan sejumlah situs online yang terdaftar di PSE. Bukan hanya itu, Johnny juga pernah mengakui bahwa 1,3 miliar rupiah data kartu SIM yang bocor karena dihack bukan berasal dari database Kominfo. Di perangkat kita harus selalu kita ganti passwordnya. Ya. Sosok koruptor yang satu ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia yang ke-6 yang lahir pada 10 September tahun 1956 tepatnya di Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. Meski dikenal sebagai sosok kontroversial, tentu sosok Johnny termasuk berprestasi pada bidangnya karena mampu mencapai kesuksesan sebelumnya. Namun kehidupan manusia tidak selalu berada di puncak kesuksesan, entah karena pengaruh eksternal maupun internal yang disebabkan oleh diri sendiri. Hal inilah yang dialami oleh Johnny Gerard Plate, puncak karirnya hancur karena satu kesalahan fatal, yaitu kasus korupsi yang marak dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi di Indonesia. Sebelumnya Johnny menghabiskan masa kecilnya di Manggarai, NTT. Hingga pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Reo, Manggarai, antara tahun 1962 hingga 1971. Lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama, Santo Pius XII Kisol, Manggarai pada tahun 1968 hingga 1971. Selanjutnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ruteng Manggarai pada tahun 1971 hingga 1974. Ia juga sempat menempuh pendidikan sebagai taruna pada Akademi Ilmu Pelayaran RI pada tahun 1974 sampai 1977. Kemudian Johnny melanjutkan ke perguruan tinggi di Jakarta, tepatnya di Universitas Katolik Atmajaya, dan mengambil jurusan ekonomi dan manajemen bisnis. Ia diketahui beragama Katolik dan menikah dengan sosok wanita bernama Maria Anna, dan dari pernikahannya itulah mereka dikaruniai 3 orang anak. Kita berdiskusi, kita melihat persoalan. Setelah berhasil menyandang gelar sarjana ekonomi atau SE dari Universitas Katolik Atmajaya, Johnny ternyata memiliki karir yang terbilang moncer. Pasalnya pada tahun 1980-an, ia mulai mengembangkan bisnis peralatan dan pertanian. Saat booming-boomingnya pembukaan lahan untuk perkebunan di Kalimantan dan Irian Jaya. Kemudian ia mulai terjun ke sektor transportasi lalu menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Johnny tercatat pernah bekerja di PT Anugrah Group sebagai Finance Department pada tahun 1982 hingga 1992.
dan sebagai Operation Manager pada tahun 1992 hingga 1996. Setelah itu pada tahun 1996 sampai tahun 1998, ia pernah menjabat sebagai Deputi Presiden PT Dwi Pangga Group. Lalu pada tahun 1998 hingga 2000, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Gajendra Adisakti. Joni kemudian menjadi Komisaris PT PJB Power Service pada tahun 2005 sampai 2011. Ia juga pernah menjadi CEO Bima Palma Group pada tahun 2005 hingga 2013. Dan di tahun yang sama, ia menjabat sebagai Komisaris PT AirAsia. Juga pada tahun itu, ia menjabat sebagai Chairman PT Mandosawu Putra Tama Sakti mulai dari 2006. Dan menjabat sebagai Komisaris Utama PT Arian Indonesia dimulai dari tahun 2007 dan Direktur Utama PT AirAsia Investama dimulai dari tahun 2012 hingga 2013. Sementara berkecimpung di dunia bisnis, Johnny Gerard Plate malah tertarik dengan dunia politik. Karir politiknya dimulai saat ia pertama kali bergabung dengan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia atau PKDI. Dipercayakan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan PKDI Jakarta pada tahun 2010 hingga 2013. Dan sebagai Ketua Mahkamah PKDI pada tahun 2012 hingga 2013. Kemudian, ia beralih ke Partai Nasdem pada tahun 2013. Di Partai Nasdem, ia lagi-lagi diberi kepercayaan menjabat sebagai Ketua Departemen Energi SDA dan Lingkungan Hidup DPP Nasdem pada tahun 2014 sampai 2019. Di tahun 2014 sampai tahun 2018, ia juga sempat menjadi Wakil Ketua serta Ketua Fraksi Nasdem. Johnny juga menjadi anggota DPR RI dari fraksi Nasdem di tahun 2013 sampai 2017. Saat itulah, ia menjabat sebagai anggota Komisi 9 dalam bidang makroekonomi, moneter, pasar modal, dan perbankan nasional, juga menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI. Memiliki kinerja yang dinilai cukup apik di dunia politik, karir Johnny terus melonjak naik dan diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Karena prestasinya juga di bidang politik, Presiden Indonesia Joko Widodo kemudian mempercayakan jabatan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, dipegang oleh Johnny Gerard Plate pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 hingga tahun 2024. Namun disayangkan, saat Johnny berada di puncak pencapaian, ia harus meninggalkan jabatan yang dipegangnya selama 3 tahun karena kesalahannya sendiri. Sebelumnya, Johnny memang memiliki jabatan strategis yang tentu saja berpengaruh pada sumber keuangannya selama ini. Pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di web resmi KPK periodik tahun 2021. Jumlah kekayaannya mencapai 191,2 miliar rupiah, mulai dari tanah dan bangunan yang jumlahnya bahkan mencapai 46 unit yang tersebar di seluruh Manggarai, Depok, dan Cilegon. Tanah seluas 1.740 meter persegi per 277 meter persegi berada di Jakarta Selatan, senilai 9,4 miliar. Selain tanah dan bangunan, Johnny juga memiliki sejumlah alat transportasi dan mesin senilai 460 juta rupiah. Yang terdiri dari Toyota Alphard Minibus 2013 senilai 320 juta rupiah dan mobil Mitsubishi Colt Truck juga keluaran 2013 senilai 140 juta rupiah yang merupakan kendaraan milik sendiri. Selain kendaraan, Johnny juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 3,6 miliar rupiah, surat berharga senilai 4,1 miliar rupiah, dan kas setara kas senilai 51,6 miliar rupiah. Total kekayaannya mencapai 201,5 miliar rupiah. Namun, Johnny memiliki hutang sebesar 10,3 miliar rupiah. Jadi total keseluruhan harta kekayaan Johnny Gerard Plate mencapai 191,2 miliar rupiah. Banyaknya total harta yang dimiliki Johnny mungkin tidak sesuai dengan data yang dilaporkan di LHKPN. Bisa saja jumlahnya lebih banyak dari itu. Belum lagi dari hasil korupsi yang dilakukannya di Kominfo. Karena perbuatannya itulah ia ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diperiksa sebanyak 3 kali. Mulai dari Selasa 15 Februari 2023 dan Rabu 15 Maret 2023. Juga pada Rabu 17 Mei 2023.
Kerugian negara dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo oleh Johnny G. Plate ditaksir mencapai 8,32 triliun rupiah. Akibat dari perbuatannya sebagai tersangka, Johnny akan dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jangto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.